Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu kembali dalam kuliah online Sistem Temu Kembali Informasi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai model sistem temu kembali informasi menggunakan vector space model. Bersama-sama Junta Seniorja, kita akan mengulas yang sebelumnya untuk boolean model, di mana untuk boolean model setiap term hanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. 1 itu berarti term tersebut, term atau kata muncul dalam dokumen, kemudian kalau 0 itu tidak muncul dalam dokumen. Untuk boolean model belum merepresentasikan informasi tentang frekuensi kemunculan kata, lokasi kata, atau urutan kemunculan kata. Contohnya ini, misalkan term A itu muncul di dokumen 1, maka diberi angka 1 atau muncul. Adverb itu tidak muncul di dokumen 1. Abacus tidak muncul di dokumen 1 dan 2, tapi muncul di dokumen M. Aba tidak muncul di dokumen 1 dan 2, muncul di dokumen M. Kemudian able muncul di dokumen 2. Dan zoom muncul di dokumen 1 dan dokumen 2. Ini contoh yang boolean model. Sedangkan kita akan membahas mengenai vector space model untuk pemodelan STKI-nya, atau sistem temu kembali informasi, di mana memodelkan term ke dalam ruang vektor. Untuk setiap titiknya memiliki jarak dan arah di dalam ruang vektor. Sehingga dokumen-dokumen dan query akan disimbolkan seperti vektor ya, vektor 2 dimensi X dan Y, dan vektor 3 dimensi X, Y, dan Z. Untuk setiap kata atau term merupakan satu dimensi dalam ruang vektor. Setiap titik merupakan satu dokumen. Kemudian nilai vektor merepresentasikan jumlah kemunculan kata tertentu dalam dokumen tersebut. Contohnya dokumen 1 ini main.py.doc, dokumen 2-nya main.py ini, kemudian dokumen 3-nya doc.py, direpresentasikan ke dalam ruang vektor. Kemudian untuk kemiripan dua vektor itu bisa dihitung dari seberapa dekat dua titik tersebut dalam ruang vektor. Untuk ini dikenal dengan nilai similarity atau nilai kemiripan antara kedua vektor. Salah satunya dengan menghitung jarak menggunakan rumus Euclidean distance. Bisa juga digunakan dengan rumus Euclidean distance. Misalkan kita ingin menghitung nilai kemiripan antara dokumen 1 dengan dokumen ketiga. Dokumen 1 ini dengan dokumen ketiga. Untuk menghitung nilai kemiripannya, apakah mirip dokumen ini, maka bisa menggunakan Euclidean distance, yaitu akar selisih jarak keduanya dikuadratkan. Contohnya di sini, ini kenapa minus ini karena vektor ya, dia arahnya. Dia berarti kalau di matematika tidak di ruang pertama, tidak pada kuadran pertama. Sehingga nilainya ini minus. Tapi hasilnya tidak negatif ya. Ini hanya arah vektornya saja. Kemudian memiliki kelemahan karena hanya menghitung kemiripan dari jumlah kemunculan kata. Contohnya ini, dokumen 1, dokumen 2, 3, dan 4 muncul 2 kali pada dokumen 1, tu muncul 2 kali pada dokumen 1, sehingga dia hanya menghitung jumlah kemunculan kata. Kemudian contoh perhitungan yang lain, kemiripan yang lain bisa menggunakan angular similarity berdasarkan sudut di antara dua vektor. Ini mengukur sudutnya ini. Dokumen 1, 2, misalkan muncul 2 kali, dokumen 2, 2 untuk T ya, untuk termnya T, dokumen 4, 5, dan 7. Ini contohnya. Kemudian untuk contoh perhitungan kemiripan dengan menghitung nilai cos dari sudut di antara dua vektor. Untuk perhitungan kemiripan yang lain bisa menggunakan rumus perhitungan jarak atau nilai kemiripan menggunakan cosinus similarity, yaitu nilai cosinus antara X dan Y, yaitu perkalian skalar antara vektor X dan Y dibagi panjang vektor X dikali panjang vektor Y. Dan ini rumusnya perkalian skalar antara vektor X dan Y dibagi panjang vektornya antara panjang vektor X dikalikan dengan panjang vektor Y. Misalkan
Vektor X ini koordinatnya di 11130, Y itu 00011. Kemudian perkalian skalarnya 1 kali 0 ditambah, ini 1 kali 0 berarti 0 ya, tambah 1 kali 0 karena perkalian skalar. Kemudian 1 kali 0, kemudian 3 kali 1 hasilnya 3, 0 kali 1 hasilnya 0, hingga dijumlahkan 3. Kemudian panjang vektor X. Panjang vektor X ini dikuadratkan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat di akar. Ini panjang vektor X hingga akar 12. Kemudian panjang vektor Y, ini panjang vektor Y, 0 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan kemudian di akar. Sehingga hasilnya adalah akar 2. Sehingga untuk menghitung nilai kemiripan antara vektor X dan Y dengan rumus cosinus similarity, hasilnya adalah 3 dibagi akar 12 dikali akar 2. Hasilnya 3 per akar 24, atau 0,61. Sehingga kemiripan antara vektor X dengan vektor Y adalah 61%. Ini contoh ya, ini contoh untuk perhitungan kemiripan. Apakah vektor X dengan Y itu mirip apa enggak? Itu dihitung menggunakan cosinus similarity. Dengan nilainya ini, vektor X sekian, vektor Y sekian, hasilnya kemiripannya adalah 61%. Sehingga konsepnya tadi kalau kita tuangkan dalam dokumen, karena tadi dokumen direpresentasikan ke dalam sebuah vektor. Misalkan kita punya key itu sebagai vektor dari query atau kata kunci pencariannya, dan dokumen 1 sampai dokumen N sebagai dokumen yang akan dibandingkan atau dicari ke dalam query yang akan dicari ke dalam dokumen tersebut. Kemudian kita ingin menghitung nilai kemiripan kosinus antara key dengan setiap dokumen di 1 sampai dokumen ke N. Kemudian kita akan mengurutkan dokumen berdasarkan nilai kemiripan yang dihasilkan. Sehingga untuk vector space model itu sendiri adalah model dari STKI atau Information Retrieval, sistem temu kembali informasi, yang berbasis token untuk memungkinkan partial matching dan pemeringkatan dokumen. Atau model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. Dengan prinsip dasarnya mengubah suatu dokumen menjadi kumpulan token-token. Query menjadi vektor token yang berfungsi untuk mencari token yang berhubungan dengan melihat kesamaan vektor dokumen dan query berdasarkan jarak vektor. Kemudian query dan dokumen dianggap sebagai vektor pada ruang dimensi, di mana T adalah jumlah dari seluruh termnya atau katanya yang ada dalam leksikon. Leksikon merupakan daftar semua kata yang ada dalam indeks. Untuk setiap term atau kata tidak hanya dilihat ada atau tidak ada dalam dokumen, namun harus diberikan bobot menggunakan pembobotan TF, term frekuensi atau TF-IDF. Untuk TF-IDF sendiri, jenis pembobotan yang sering digunakan dalam vector space model, bersama dengan perhitungan jarak atau kemiripan cosinus similarity untuk menentukan kesamaan antara dua buah dokumen. Apakah dokumen satu mirip dengan dokumen kedua? Apakah mirip? Ini konsepnya yang dituangkan ke dalam aplikasi seperti Turnitin ya. Membandingkan antara dokumen satu dengan dokumen kedua, apakah mirip? Seperti itu. Kemudian pembobotan kata, TF-IDF mempertimbangkan frekuensi kata-kata yang berbeda dalam semua dokumen dan mampu membedakan dokumen. Dalam vector space model, setiap vektor disusun oleh term dan bobot yang mewakili dokumen. Kesamaan dokumen dapat dinyatakan dengan sudut atau jarak antara vektor. Semakin kecil sudut atau jarak, berarti semakin mirip dua dokumen tersebut. Ini contoh jenis-jenis pembobotan kata ya. Ada TF, ada DF, IDF. TF itu merupakan frekuensi kemunculan term atau kata pada dokumen. Kemudian DF merupakan banyaknya dokumen di mana suatu term atau kata itu muncul, atau dokumen yang mengandung term. Kemudian untuk inverse dokumen frekuensi, itu ada rumusnya nanti. Sehingga rumus dari TF-IDF
adalah bobot TF-IDF term frekuensi dikalikan inverse dokumen frekuensi, di mana inverse dokumen frekuensi rumusnya adalah log n jumlah semua dokumen dibagi nt, jumlah dokumen yang mengandung kata. Nah, kemudian perankingan dilakukan untuk mengukur kemiripan antara vektor query dan vektor dokumen yang akan dibandingkan nantinya. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk perhitungan kemiripan adalah pengukuran kosin, yang tadi sudah kita coba ya contohnya tadi, yang menentukan sudut antara vektor dokumen dan vektor query, yang didefinisikan tadi rumusnya untuk nilai kemiripan antara dokumen dengan query, perkalian skalar dokumen dengan query dibagi panjang vektor dokumen dan kalikan panjang vektor query, di mana bobotnya dari term penyebut dalam persamaan ini disebut faktor normalisasi yang berfungsi untuk menghilangkan pengaruh panjang dokumennya. Panjang dokumen cenderung memiliki nilai yang lebih besar karena memiliki frekuensi kemunculan kata yang besar pula. Kemudian untuk fungsi similarity adalah fungsi yang menerima dua buah objek dan mengembalikan nilai kemiripan antara kedua objek tersebut berupa bilangan real. Umumnya, nilai yang dihasilkan oleh fungsi similarity berkisar antara 0 sampai 1. Namun ada juga yang menghasilkan nilai yang berada di luar interval tersebut. Maka untuk memetakannya dapat dilakukan normalisasi, di mana 0, kalau nilainya itu mendekati 0, berarti dua buah vektor itu, dua buah dokumen tidak mirip sama sekali. Tetapi kalau nilainya mendekati 1, maka dokumen tersebut, kedua buah dokumen tersebut sangat mirip atau mirip sekali. Kemudian untuk cosin similarity merupakan perhitungan kesamaan antara dua vektor n dimensi dengan mencari kosinus dari sudut di antara keduanya dan sering digunakan untuk membandingkan dokumen dalam text mining. Ini rumusnya tadi untuk cosinus similarity, yaitu perkalian skalar x dengan y, ini vektor dot produknya dari x dan y, dibagi panjang vektor x dikalikan panjang vektor y. Semakin besar hasil fungsi similarity, maka kedua objek yang dievaluasi dianggap semakin mirip, tadi ya. Sebaliknya, jika semakin kecil hasil fungsi similarity, maka kedua objek tersebut dianggap semakin berbeda atau tidak mirip sama sekali. Pada fungsi yang menghasilkan nilai pada jangkauan 0 sampai 1, nilai 1 melambangkan kedua objek tadi persis sama atau mirip sekali, sedangkan jika nilainya mendekati 0 atau melambangkan kedua objek itu sama sekali berbeda atau tidak mirip sama sekali. Untuk memudahkan pemahaman tentang vector space model, akan berikan contoh, ini misalkan data riset ya, untuk gejala hama pada tanaman. Kemudian contoh, misalkan dokumen 1 itu disimbolkan G1, dokumen kedua disimbolkan G2, dokumen ketiga disimbolkan G3, kemudian ada query atau kata yang dicari. Misalkan G1 adalah daun berwarna kuning, G2 adalah daun berwarna putih, G3 adalah batang berwarna kuning. Kemudian query-nya adalah daun kuning. Pertanyaannya adalah, query daun kuning ini nanti ditemukan pada dokumen keberapa? Atau kalau di ranking, itu mana yang pertama kali ditemukan? Daun kuning, misalkan kita seperti search engine ya, di Mbah Google kita ingin mencari kata-kata daun kuning, maka website pertama kali yang mirip itu akan ditampilkan paling atas. Nah, ini konsepnya sama ya, seperti itu, vector space model. Langkah yang pertama adalah kita membuat leksikonnya atau daftar termnya. Ini dipotong-potong, daun berwarna kuning, berarti dapatnya daun warna kuning gitu ya. Daun berwarna putih, daun warna putih. Batang berwarna kuning, batang warna kuning, daun kuning. Nah, kita dapatkan daftar termnya, kemudian dilakukan pembobotan menggunakan TF-IDF. Kita lihat tabelnya ini ya. Ini daftar term yang sudah didapatkan tadi, antara ini, berarti dapatnya ada 1 daun warna kuning, 3 daun sama ya. Warna sama berarti putih 4, kemudian kelima batang, berarti ada 5 ya. 5 term, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapatkan batang, termnya batang, daun, kuning, putih, warna. Inilah leksikonnya.
Kemudian kita cari bobotnya, TF-nya ya, kemunculan term pada dokumen. Kita anggap saja dokumennya jumlahnya ada 4 ya. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan query. Query ini kata yang dicari, ini termasuk ke dalam dokumen. Ini query, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kita lihat di batang. Kita lihat batang, batang muncul pada dokumen keberapa? Ini 1 tidak muncul ya. 2 tidak muncul, kemudian 3. Berarti batang muncul pada dokumen ke-3. Sehingga kita beri angka, ini tidak muncul 0, 0, 0, batang muncul pada dokumen ketiga, G3. Berarti ini kasih angka 1, menandakan muncul. Kemudian daun. Daun pada 1 ya, 1 muncul, 2 muncul, 3 tidak muncul, query muncul. Berarti daun muncul pada query, dokumen 1, dokumen 2. Kemudian kuning. Kuning muncul pada dokumen 1, dokumen 3, dan query. Sehingga kuning itu muncul pada query, dokumen 1, dan dokumen 3. Kalau nggak muncul 0, muncul 1. Begitu juga untuk putih dan warna, kita sudah mendapatkan TF-nya, term frekuensi atau kemunculan kata dalam dokumen. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung inverse dokumen frekuensinya. Rumusnya adalah log n per df, di mana untuk perhitungan log n per df, log n, n-nya adalah 4 ya, jumlah dokumennya, termasuk query ya. Ini hitung 1, 2, 3, 4. Berarti nilai log 4 dibagi jumlahnya term batang muncul pada dokumen ada berapa. Cukup sekali aja, dia muncul pada dokumen 3, berarti log 4 per 1. Hasilnya 0,60206. Kemudian daun, untuk IDF-nya daun ada berapa? Log jumlah dokumennya ada 4 ini ya, query, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Log 4 per, ini muncul pada query, dokumen 1, dokumen 2. Maka log 4 per 3. Hasilnya 0,12494. Kemudian kuning, ini juga 3 ya, log 4 per 3. Putih log 4 per 1, log 4. Warna log 4 per 3, ini log basis 10 ya, log standarnya. Sehingga log 4 per 3 hasilnya ini ya. Sehingga untuk IDF-nya batang 0,602, daun 0,12494, kuning 0,12494, putih 0,60206, warna 0,12494. Setelah itu kita menghitung bobotnya ya, bobot yang paling baik menggunakan TF-IDF, yaitu gabungan antara TF dan IDF. Sehingga gabungannya dikalikan. Batang itu query TF-IDF-nya berapa? 0 dikalikan 0,60206, maka hasilnya 0. Kemudian untuk dokumen 1 batang ini 0 kali 0,60206, 0. Ini juga 0. Karena rumusnya TF-IDF ini, TF dikalikan IDF ya. Ini TF dikalikan IDF-nya. Jadi ini 0, 0, 0. Kemudian dokumen ketiga, G3 ini 1. 1 dikalikan 0,60206, maka hasilnya adalah 0,60206. Begitu juga untuk daun. Contohnya daun ya. Daun ini 1 dikalikan 0,12 ini. Maka 0,12. Kemudian daun untuk dokumen 1, 1 kalikan IDF-nya 0,12, 0,12. G2, 1 kali 0,12, 0,12. Ini G3 0, maka 0. Begitu seterusnya ya untuk batang, daun, kuning, putih, warna. Sama untuk perhitungan TF IDF-nya. Kalau sudah menghitung nilai TF-IDF, kita kemudian lakukan normalisasi ya, yaitu melakukan perhitungan perkalian skalar antara bobot hitung dengan rumusnya seperti ini, untuk bobot dan panjang vektornya, kita menghitung panjang vektornya. Kemudian langkah yang selanjutnya, untuk tabel yang ketiga, kita menghitung hasil perhitungan panjang vektornya, yaitu caranya adalah hasilnya ini, dari perhitungan bobotnya ini, dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Untuk batang, 0 kuadrat, hasilnya berapa? 0 kuadrat, 0 kuadrat, berarti 0 ya. 0,60 dikuadratkan berapa? Berarti hasilnya berapa? 0,6. 0,36, gitu ya. 0,36. Kemudian daun. Daun 0,12 dikuadratkan berapa?
dikuadratkan, maka hasilnya ini ya, 0,015. Begitu seterusnya. Jadi semua ini batang, daun, kuning, putih, warna, query, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 itu dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Hasilnya dari tabel 2 dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan seperti ini. Kemudian kita jumlahkan antara query, ini semua dijumlahkan angkanya 0,03122. Dokumen 1 ini juga angkanya dijumlahkan semua. Hasilnya 0,04683. Kemudian dokumen 2 juga dijumlahkan semua, hasilnya ini 0,393. Dokumen 3 hasilnya ini dijumlahkan semua, 0,3939696. Setelah itu diakar ya, diakar. Hasilnya jumlahnya ini diakar, nilainya ini 0,176. Nah, inilah panjang vektornya. Sehingga ini adalah panjang vektor query, 0,21 panjang vektor G1 atau dokumen 1, 0,62 ini panjang vektor dari G2 atau dokumen 2. 0,62 ini juga sama panjang vektor dokumen 3. Langkah yang terakhir, kita menghitung nilai kemiripannya menggunakan rumus cosinus similarity, yaitu perkalian skalar antara query dengan dokumen yang dicari dibagi panjang vektor dokumen dikali panjang vektor query-nya. Kita hitung untuk nilai kemiripan dokumen 1 terhadap query-nya. Sama dengan, tadi rumusnya ini ya, perkalian skalar antara query dengan dokumen. Sehingga kita lihat di tabel 2-nya. Perkalian skalar antara query dengan dokumennya. Sehingga kita hitung dulu, karena yang dicari adalah untuk G1-nya dulu, atau dokumen satunya. G1 query dengan G1. 0 dikali 0 ditambah 0,12 kali 0,12 ditambah 0,12 kali 0,12 ditambah 0, kali 0 ditambah 0 kali 0,12. Ini ya, ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini. Karena perkalian skalar ya, antara query dengan G1. Maka hasilnya ini 0,03122. Kemudian dibagi panjang vektor query dengan panjang vektor dokumen yang dicari. Itu query dengan dokumen pertama ya. Query panjang vektornya adalah 0,176. Ini ya, 0,176 dikali dengan panjang vektor dokumen 1, G1, 0,21. Ini 0,21. Maka hasilnya adalah 0,031 dibagi 0,038. Maka hasilnya adalah 0,81. Sehingga nilai kemiripan antara dokumen 1 dengan query 81%. Contohnya seperti ini ya. Semakin banyak koma di belakang angka, ini perhitungannya semakin bagus, semakin tepat. Kalau kalian menghitungnya ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 angka di belakang koma, maka semuanya harus 5 angka di belakang koma. Kalau 4 angka di belakang koma, maka semuanya harus 4 angka di belakang koma, supaya konsisten ya. Seperti ini, semakin banyak komanya semakin bagus, tepat. Minimal 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk perhitungan kemiripan antara dokumen kedua dengan query-nya, rumusnya sama ya. Kita perkalian vektor antara query dengan dokumen kedua. 0 dikali 0 ditambah 0,12 kali 0,12 ditambah 0,12 kali 0 ditambah 0 kali 0,6 ditambah 0 kali 0,12. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. 0,01561 dibagi panjang vektor query-nya 0,176 dikali panjang vektor dokumen kedua. Ini ya, 0,627. Maka hasilnya 14%. Ini contohnya. Dokumen 3 sama ya, hasilnya 14%. Sehingga dari hasil ini didapatkan bahwa inputan user tadi, ini ya soalnya tadi, daun kuning query-nya ini, seperti kita ngetikkan di Mbak Google ya, query daun kuning, maka akan ditemukan pada dokumen 1. Dengan nilai kemiripannya adalah 81%. Ini ya tadi ya, 81%. Kalau daun kuning di dokumen kedua, nilai kemiripannya hanya 14%. Di dokumen 3 sama 14%. Jika di ranking, maka pertama kali yang akan ditampilkan seperti Google, kita mencari di sebuah website, maka yang pertama kali yang mirip dengan query yang kita masukkan adalah dokumen 1, baru dokumen 2, dan dokumen 3. Atau dokumen 1, dokumen 3, dokumen 2. Dokumen 1 ini yang nomor pertama, ditampilkan paling atas, karena yang paling mirip. Itulah contoh simple perhitungan
eee, kemiripan menggunakan cosinus similarity antara dua dokumen. Untuk contoh yang lain, misalkan untuk perhitungan data ya. Contoh, untuk ini contohnya, hama atau penyakit, misalkan hama warna coklat, daunnya warna kuning ada, daun warna putih tidak ada, daun warna hijau tua, gejalanya ya, tidak, batang berwarna kuning ada. Maka untuk bentuk binernya, ini diwakili ada itu 1, tidak itu 0. Maka hama warna coklat, binernya adalah 1001. Kemudian untuk hama putih palsu, ini daun warna kuning tidak, daun warna putih iya, daun berwarna hijau tua tidak, batang berwarna kuning tidak. Maka hama putih palsu binernya adalah 0100. Maka feedbacknya ini hasil prediksinya ya, kenyataannya, hasil feedbacknya ini ya 1, tidak 0, ya 1, ya 1. Kita ingin mengukur atau mencari menghitung nilai kemiripan untuk mendeteksi penyakit. Sehingga ini bisa untuk konsepnya untuk skripsi ya, untuk penelitian mendeteksi hama warna coklat tadi menggunakan cosinus similarity, perhitungan kemiripan. Ini X tadi 1001 hasil transformasi biner dari hama warna coklat ini 1001. Kemudian ini untuk Y atau feedbacknya adalah 1011. Kemudian kita perkalian skalar antara X dengan Y. 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 1. Hasilnya 2. Panjang vektornya X, maka 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar ya. Jadi akar 2. Ini akar 2, ini akar 3. Hasilnya ini. Kemudian untuk perhitungan kemiripan antara X dengan Y, maka perkalian skalar X dengan Y, tadi 2 ya, ini 2, dibagi panjang vektor X akar 2 dikali panjang vektor Y akar 3. Ini. Maka hasilnya adalah 2 dibagi 2,4, 81%. Sehingga hasil gejala hama warna coklat dengan feedback kenyataannya kemiripannya sangat tinggi ya. Sehingga dideteksi ketepatannya 81%. Ini didapatkan hasil similarity antara hama warna coklat dengan feedbacknya adalah 81%. Itu contoh perhitungan untuk deteksi penyakit atau hama menggunakan cosinus similarity. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya vector space model, kelebihannya adalah adanya pemeringkatan pengambilan informasi, menampilkan referensi yang sesuai kebutuhan, dan penyocokannya secara parsial. Kekurangannya adalah menganggap informasi adalah independen, dan bobotnya permasalahannya istilah tidak diperlukan lagi. Itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kemudian untuk memperkaya pengetahuannya tadi, untuk implementasi vector space model, kalian bisa mengerjakan kuis latihan soalnya ini ya. Nanti untuk jawabannya bisa didiskusikan dengan saya, atau dikirim dalam kolom komentar, atau disubmit tugasnya ke kolom tugas. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain sesi.